Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ica di channel Afrian Aquatic. Di video kali ini saya akan menjelaskan alasan kenapa ikan gupi blue grace tidak stabil atau anakannya selalu muncul blue grace, red grace, dan blau. Dan apakah bisa untuk mencetak ikan gupi blue grace yang stabil atau anakannya 100% biru semua? Tentunya bisa ya guys ya. Tetapi dibutuhkan teknik breeding khusus agar bisa menghasilkan anakan ikan gupi blue grace yang 100% biru semua. Apakah kalian ada yang mempunyai ikan gupi dengan jenis ini? Ini adalah ikan gupi dengan string grass, atau lebih tepatnya jenis blue grass. Ikan ini begitu indah dengan ekor biru bercorak titik hitam halus, dan memiliki motif marking di badan yang menyerupai Nike. Karena keindahannya ikan ini juga cukup populer di kalangan pecinta ikan gupi di internasional. Dan apa kalian tahu? Sangat sulit untuk mencetak ikan gupi jenis bluegrass ini dengan kualitas yang ideal. Karena ikan jenis ini sangat sulit dan akan selalu muncul jenis bluegrass, red grass, dan blau. Dan karena ketidakstabilan yang stabil terdapat di jenis ini, yang membuat ikan ini dijuluki sebagai ikan mahal. Karena tingkat kesulitannya untuk mencetak ikan jenis ini. Nice. Oh my god! Wow! Dan bagaimana kalau kita kupas tuntas ikan jenis bluegrass ini? Ikan gupi bluegrass yang stabil memang muncul 3 varian. Yang pertama yaitu red grass. Red grass dilambangkan notasi dengan huruf R besar, R besar. Ini karena gennya bersifat dominan. Yang kedua adalah varian bluegrass itu sendiri, dengan dilambangkan dengan huruf R besar, R kecil, karena bersifat dominan tidak sempurna. Dan yang ketiga adalah varian blau, yang dilambangkan dengan R kecil, karena bersifat resesif. Untuk dominan dan resesif sama halnya dengan albino. Kita akan membahasnya di lain video untuk penjelasan albinonya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dominan tidak sempurna. Apa itu dominan tidak sempurna? Dominan tidak sempurna terjadi ketika gen dominan tidak dapat menguasai sepenuhnya dari gen resesif dalam keadaan heterozigot. Jadi bisa dikatakan bahwa ikan gupi bluegrass itu heterozigot. Ikan gupi yang bergenotip heterozigot tidak dapat distabilkan secara penuh, yang berbeda dengan kasus pada albino. Itu yang menyebabkan ikan gupi jenis bluegrass selalu muncul warna merah, biru, dan blau. Jadi ikan gupi bluegrass itu ikan gupi yang stabil dalam ketidakseragamannya karena mengeluarkan 3 varian. Sekarang saya terangkan lagi dasaran genotik pada bluegrass. Grass pewarisan sifatnya yaitu X-lin. Dan grass yang saya maksud di sini adalah grass-nya. Bukan bluegrass ya guys ya. Grass ini yaitu corak ekor. Lalu red grass, base body color-nya yaitu grey. Bluegrass itu heterozigot, sedangkan blau itu opossum. Ini adalah dasarannya dan mari kita pahami terlebih dahulu. Kalau kalian sudah memahaminya, saya akan contohkan lagi bahwa R besar itu dominan merah. Dan R besar R kecil itu dominan tidak sempurna yaitu berwarna biru. Dan yang terakhir R kecil itu resesif dan berwarna blau atau biru juga. Blau di sini merujuk ke arah base body yang agak kebiruan. Di sini yang menjadi pertanyaannya. Di kasus ini, kenapa R besar R kecil dia berwarna biru? Harusnya kan R besar R kecil dia berwarna merah. Seperti halnya kasus pada base body albino dan blonde. Baiklah, biar saya jelaskan dulu. Mungkin juga teman-teman di sini ada yang masih belum paham tentang penjelasan di base body resesif pada albino dan blonde. Saya akan kasih contoh pada albino saja, atau mata merah seperti pada contoh ikan dalam video. Kalau bukan albino di sini dilambangkan dengan A besar karena bersifat dominan atau mata hitam. Dan untuk yang kedua, A besar A kecil yaitu dominan tetapi gen resesif albino dan masih bermata hitam. Lalu A kecil yaitu resesif yang bermata merah.
Jadi kalau kita lihat di sini perbandingan antara resesif blau dan resesif albino di sini emang sedikit berbeda, yaitu pada kasus R besar R kecil karena hasilnya biru. Sedangkan A besar A kecil itu hasilnya bermata hitam atau ikut ke fenotip A besar yang bersifat dominan. Maksudnya di sini bila A besar dikawinkan dengan A kecil hasilnya menjadi A besar A kecil. Karena resesif itu bisa diibaratkan gen lemah. Karena bila resesif bertemu dengan dominan, anakannya akan berfenotip seperti dominan 100%, tetapi masih membawa gen resesif. Berbeda dengan kasus pada R besar R kecil resesif Asian Blau. Kalau pada kasus albino A besar A kecil berfenotip seperti dominan. Kalau di R besar R kecil ini hasilnya seperti berkolaborasi antara dominan dan resesif. Maka dari itulah disebut dominan tidak sempurna. Sama halnya dengan albino. Kalau A besar A kecil dikawinkan dengan saudaranya yaitu A besar A kecil juga. Anakannya bisa muncul 3 varian, yaitu A besar A kecil, A kecil. Kalau dari fenotip, hasil anakan dari indukan, A besar A kecil dikawinkan dengan A besar A kecil juga lebih banyak yang bermata hitam ketimbang bermata merah. Jadi kalaupun ada yang bertanya kenapa pada kasus dominan tidak sempurna fenotipnya tidak mengikuti dominan. Karena di dalam resesif base body blau atau R kecil ini tidak dapat menghasilkan pigmen merah. Atau biasa orang-orang menyebutnya base body blau ini mematikan warna merah. Namun, walaupun berfenotip base body blau, ikan guppy blau akan tetap membawa genetik pada jenis strainnya masing-masing. Emang ikan guppy strain apa saja yang bersifat heterozigot dari Asian Bau itu? Biar kalian tidak bingung dan penasaran, saya akan memberitahukan jenis-jenis ikan guppy yang bersifat heterozigot. Yang pertama yaitu bluegrass, albino blue topaz atau sky blue, blue dragon, blue ivory, MSSBG, dan masih ada lagi yang lainnya. Jadi tiap ikan guppy dengan base body Asian Blau ini masih membawa gen strainnya sendiri. Misalnya blau dari bluegrass bila dikawinkan anakannya masih membawa genetik grass. Sedangkan blau dari blue topaz anakannya masih membawa gen half black atau tuxedo. Begitu juga dengan yang lainnya. Ekvasif genotip pada guppy dipengaruhi oleh 1. Base body 2. Gen autosom 3. Gen sex-linked. Dari 3 ekspresi pada guppy di samping mengontrol pigmen warna menjadi ekspresi fenotip. Dan sekarang pigmen pada ikan guppy itu ada 4. Yang pertama yaitu melanophore yang berpigmen warna hitam. Yang kedua ada guarin atau ada yang menyebutnya iridophore yang berpigmen warna kemilau. Yang ketiga ada erythophore yang berpigmen warna merah. Dan yang terakhir yaitu xanthophore atau pigmen warna kuning. Biar lebih mudah untuk mengingatnya, kita singkat menjadi EMGEX. Agar lebih sederhana untuk penyebutannya nanti. Di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang base body. Base body itu merupakan gen autosom. Base body pada ikan guppy itu antara lain gray, A kecil, albino, B kecil yaitu blonde, R kecil adalah blau, dan lain-lain. Ini dituliskan 2 huruf karena berpasangan. Notasinya huruf kecil karena resesif, yaitu resesif terhadap gray. Gray adalah gen yang paling dominan di antara semua base body color yang lain. Jadi, gray dominan terhadap blau. Dan blau ini adalah base body. Dan merupakan gen autosom. Seperti dasar sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi. Dan pada kondisi gray, pigmen EMGEX ini dapat aktif semua. Tergantung gen yang bekerja pada strain masing-masing. Misal, blau. Pada kondisi base body blau ini tidak dapat memproduksi pigmen warna merah. Sama halnya dengan base body albino. Albino juga tidak bisa memproduksi pigmen warna hitam. Maka di sini, kalau base body blau dikawinkan dengan warna merah, hasilnya akan menjadi biru. Dalam kondisi base body gray yang heterozigot. Dan terkadang ada juga yang berwarna biru tetapi tidak bersih. Atau masih muncul warna bias merah, orange, hijau, dan lain-lain. Jadi ini yang menyebabkan ikan guppy bluegrass sangat susah untuk mendapatkan yang birunya bersih. Sekarang di dalam EMGEX ini ekspresinya bisa muncul karena dipicu gen autosom dan sex-linked. Dan efek dari genetik ikan guppy itu berbeda-beda. Mungkin kalian juga pernah mendengar kalau blau itu bisa mematikan warna merah.
Dan memang benar sekali guys, kalau blau bisa mematikan warna merah. Dan ekspresi fenotipnya menjadi biru. Tetapi itu dalam keadaan heterozigot. Dan dalam keadaan heterozigot, blau ini ekspresinya biru tetapi tidak selalu bersih. Terkadang birunya masih ada campuran bias merah, orange, dan agak kuning kehijauan. Karena bluegrass itu bersifat heterozigot, maka untuk mendapatkan bluegrass yang birunya bersih sangatlah susah. Maka disitulah pemilihan indukan atau selective breeding sangatlah diperlukan. Dan sekarang Ica akan membagikan tips pemilihan indukan untuk menghasilkan anakan yang banyak presentasinya berwarna biru. Dan di sini Ica menyarankan kalau kita bisa memakai indukan jantan redgrass dan betina Asian Blue dari bluegrass. Hasilnya akan diprediksi sekitar 100% bluegrass, tetapi ada beberapa yang birunya kurang bersih. Atau bisa juga memakai indukan jantan bluegrass dan betina blue. Anakannya akan diprediksi bahwa sekitar 70-80% muncul bluegrass dan sisanya muncul blue. Walaupun keunggulan teknik setting indukan ini bisa meminimkan keluarnya redgrass, tetapi teknik ini juga memiliki kelemahan. Karena kita memakai indukan blue, grade bentuk ekor dari anakannya bisa sedikit membulat. Sebenarnya faktor ini bukan menjadi masalah yang serius. Tetapi para breeder Indonesia terlalu berobsesi untuk mencetak ikan gupi berekor delta sempurna. Karena mengikuti standar kontes yang tertera di scoring sistem kontes gupi di Indonesia. Jadi karena inilah breeder gupi di Indonesia lebih tertarik untuk mencetak ikan gupi bluegrass yang mampu bersaing di kontes. Walaupun resikonya anakannya bisa muncul redgrass, bluegrass, dan blue. Karena memakai indukan jantan bluegrass yang delta dan indukan betina bluegrass yang berpotensi menghasilkan anakan yang diharapkan. Karena inilah, para pemula mengiranya kalau bluegrass ini adalah ikan yang tidak stabil. Padahal emang stabilnya ikan gupi bluegrass ini bisa muncul 3 varian. Dan biasa disebut ikan gupi yang stabil dalam ketidakseragamannya. Dan gak semua gupi biru kasusnya sama seperti ini loh guys. Ada juga ikan gupi yang stabil berwarna biru semua atau 100% biru. Seperti jenis ikan gupi blue lead, blue galaxy, dan beberapa jenis lainnya. Hal ini disebabkan karena ikan gupi tersebut bergenetik halbau. Berbeda dengan Asian Blue, halbau akan kita bahas di video berikutnya. Karena video ini sudah terlalu panjang. Kesimpulannya, bluegrass merupakan strain yang dikembangkan dari 2 base body yang berbeda, yaitu gray yang bersifat dominan dan blue yang bersifat resesif. Dalam keadaan heterozigot, blue yang bekerja pada pigmen merah akan menghasilkan fenotip menjadi warna biru seperti bluegrass, blue topaz, blue dragon, dan sejenisnya. Dan di akhir video, Ica akan memberikan tabel setting indukan serta prediksi anakannya, agar mempermudah kalian untuk men-setting indukan ikan gupi bluegrass sesuai kebutuhan kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga ilmu kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.